Boleh Kak, silakan. Ya, terima kasih. Ya, santai saja ya, maksudnya nggak usah pakai pakai kakak, panggil saja Ali. Ya, eh, sebenarnya kalau dibilang bosan, bosan untuk beraktivitas di kampus ya bosan. Kuliah sebenarnya hal yang paling membosankan. Dengar materi, saya tergolong orang yang tidak bisa diam. Jadi orang yang tidak bisa lama dengar materi. Jadi kayak kalau terlalu lama diceramahi, sebenarnya banyak hal yang tidak masuk sebenarnya daripada yang masuk. Tapi makanya kalau dilihat cara saya mengatasi kebosanan untuk kuliah, saya lari ke aktivitas luar kampus, organisasi. Nah, tapi kalau di organisasi juga saya jadi bosan, ya saya paling lari ke cari kompetisi atau apa untuk bisa setidaknya refreshing dulu dari aktivitas-aktivitas di kampus. Kan sebenarnya menurutku jadi kalau ikut kompetisi itu kayak pelarian. Jadi bisa take a break for a while. Jadi kita bisa uh, ya at least bisa refreshing sementara lah. Walaupun mungkin dalam konteks kita sedang ikut kompetisi ataupun yang lainnya. Tapi sometimes juga saya merasa karena bosan juga sih kalau misal apa monoton terus ikut tulis menulis kan, menulis itu kan butuh ide terus butuh ketenangan untuk bisa bagaimana di write down tulisannya buat jadi karya dan seterusnya. Ya biasanya kalau saya bosan dan buat ada motivasi lagi saya uh, jalan-jalan sih, kayak jalan-jalan buat cari inspirasi atau saya ketemu sama teman yang lama tidak ketemu terus diskusi. Jadi biar tidak bosannya di situ. Jadi kalau misal saya sudah bosan lagi buat karya, ya saya simpan dulu, saya tidak paksa. Jadi jangan jangan paksa diri untuk melakukan sesuatu pada saat kita tidak suka. Kita break dulu, pergilah jalan kemana, lakukan sesuatu hal lain yang kita sukai, misal itu makan, misal itu kita dengar musik, mungkin kita kumpul sama teman-teman, ya sebatas untuk bagaimana recharge lagi semangat kita, mungkin kita bisa sharing sama dia, mungkin kita bisa banyak mendengarkan. Saya sukanya kalau seperti itu, saya paling suka ketemu teman dan saya kadang suka mendengarkan apa sih sebenarnya yang hal-hal yang bisa buat mereka semangat, hal-hal yang bagus yang sudah mereka alami selama sepekan dan seperti itu. Jadi cerminan juga untuk saya kira-kira apa yang bisa saya ambil biar jadi bahan biar semangat lagi. Seperti itu. Banyak ke injek ke orang lain sih sebenarnya daripada daripada menyendiri. Jadi lebih ke nggak memaksakan diri ya Kak. Kayak kalau nggak suka ya Benar. take a break gitu. Kayak Iya, dan bertemu dengan orang-orang baru, dibawa mungkin slow aja. jalan-jalan, ya buat santai. Menarik Kak. Mungkin jawaban dari Kak Ramdan mungkin agak berbeda atau gimana Kak? Ya, kalau saya pribadi kayaknya personality saya agak kayak mirip-mirip sama kali ya. Jadi saya orangnya itu cepat bosan ya. Jadi saya kalau misalnya mengikuti struktur pembelajaran di kampus itu sangat sangat monoton ya. Jadi kuliah pulang sangat membosankan begitu. Makanya saya cari kegiatan-kegiatan di luar kampus begitu. Nah, terkadang pun ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus itu terkadang juga ada bikin bosan ya. Jadi karena saya orangnya cepat bosan, jadi ada saat juga di mana saya juga merasa bosan kalau misalnya ikut kegiatan-kegiatan tertentu misalnya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan lagi open submission terus waktu itu kondisinya lagi bosan begitu, lagi nggak mood, saya biasanya skip begitu. Tapi karena saya orangnya cepat bosan, jadi saya juga cepat bosan kalau misalnya kelamaan di kos-kosan atau nggak ikut kegiatan di luar begitu. Jadi fleksibel ya. Jadi kalau misalnya bosannya ada, saya mengikuti kegiatan-kegiatan begitu baik di dalam maupun di luar kampus. Tapi yang saya siasati begitu, mungkin lebih ke saya ingin menantang diri saya begitu. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwasanya untuk mengatasi rasa bosan di kampus yang terlalu monoton tadi, saya coba untuk ikut kegiatan di skala lokal begitu, dalam artian ikut program pengabdian di skala Makassar begitu. Nah, setelah saya ikut kegiatan-kegiatan yang demikian, menariknya saya semakin menantang diri saya ya untuk mencoba hal-hal yang baru lagi begitu. Jadi menantang hal yang baru dengan skala yang lebih luas lagi begitu. Makanya saya sebenarnya sih menyibukkan diri untuk mendaftar begitu program-program
baik itu program pengabdian, program kepemudaan, program eh, paper, karya tulis, demikian begitu. Mungkin itu dari saya untuk mengatasi kebosanan. Mungkin saya mencoba hal-hal yang baru begitu ya, yang mungkin yang belum saya alami ya sebelumnya. Makanya itu cara saya mengatasi kebosanan. Begitu. Oke. Jadi dari Kak Ramdan ini lebih menantang diri ya Kak, jadi nggak bosan gitu. Iya. Oke. Mungkin selanjutnya Kak, terkait ini Kak, kan dapat lihat dari CV-nya kakak-kakak sekalian bahwa selain aktif kuliah, aktif di kegiatan, volunteering mungkin, lomba-lomba, tapi akademiknya itu nggak ketinggalan juga Kak. Nah, jadi mungkin ada nih Kak tips-tips dari kakak-kakak terkait bagaimana sih manajemen waktunya gitu. Antara kegiatan, terus volunteer, terus ikut lomba-lomba, terus kuliah juga. Jadi gimana Kak tips manajemen waktu dari kakak-kakak ini? Sehingga semuanya bisa berjalan bersama-sama, tidak ada yang ditinggalkan begitu Kak. Mungkin kembali ke Kak Ali. Ya, terkait manajemen waktu ya sebenarnya bagaimana ya? Menurut saya ya, pertama-tama waktu yang banyak sebenarnya selama satu hari, 1,24 jam. Tapi satu aktivitas sebenarnya yang cukup menyita waktu kita selama sehari itu adalah dengan gadget. Jadi scroll up, scroll down Instagram lah, mungkin masuk ke Twitter lah, mungkin ada yang mungkin bikin TikTok lah, atau ada yang mungkin yang main WhatsApp. Jadi first time mungkin yang menurut saya yang harus bisa dibatasi adalah alokasi waktu untuk bersama handphone. Itu adalah memang salah satu benda yang cukup sulit kita kendalikan. Dan sadar tidak sadar, sebenarnya itu sangat menyita waktu kita dalam sehari. Coba bayangkan, kita sebelum tidur sudah pegang handphone, seharian pegang handphone, bangun tidur lagi buka handphone, kemudian kita istirahat, katanya mau istirahat tapi masih pakai handphone juga. Ya, jadi sebenarnya gadget itu adalah salah satu benda yang bermanfaat, tetapi di sisi lain sebenarnya kadang-kadang kita lupa waktu untuk ketika kita sudah bersama dengan gawai tadi atau gadget tadi. Nah, kita merasa waktu sehari itu sebenarnya sangat banyak. Kita kadang kadang-kadang merasa saya kurang istirahat atau tidur saya kurang karena mungkin ada rapat himpunan lah, ada kuliah mungkin sampai sore lah, bilang akhirnya malamnya katanya mau istirahat. Ya makanya menurut saya kalau untuk manajemen waktu tiap malam sebenarnya saya kadang review lagi setelah seharian itu sudah ngapain, sudah buat apa. Jadi kalau kuliah ya udah kuliah, ada tugas langsung dikerjakan saja. Jadi jangan suka ditunda-tunda. Memang ya itu penyakit sejuta umat lah, menunda-nunda tugas. Saya juga pernah jadi mahasiswa yang suka tunda-tunda tugas. Tapi menurut saya itu salah satu penyakit yang cukup mengganggu manajemen waktu. Jadi pertama ya jangan ditunda-tunda kalau ada tugas kuliah. Kemudian yang kedua, rapat organisasi. Ya, saya organisasi ya hadiri saja sih sebenarnya. Tapi kita harus tahu waktu juga. Kayak seperti ini, saya termasuk orang yang paling tidak suka tidak tepat waktu kalau ada rapat organisasi. Karena saya tahu budaya himpunan itu sangat budaya yang tunggu menunggu orang. Contoh kalau kita jadi sementara musyawarah tahunan musta atau kita lagi rapat program kerja, itu kan biasa kita menunggu orang, katanya awalnya jam 10, terus jam 10 katanya jam 12, jam 12 katanya jadinya malam, ujung-ujungnya malam. Nah, saya tuh orang yang paling tidak suka kalau misal sudah bikin janji jam sekian misal sama orang kemudian ditunda-tunda. Karena menurut saya ya aktivitas saya ada juga yang lain, ada orang lain yang berhak juga atas waktu bersama saya. Jadi bukan cuma Anda saja. Jadi kalau misal seperti itu saya tinggalkan dan melanjutkan ke aktivitas yang lain. Karena makanya ya di awal itu saya sudah bilang bahwa kita janjian jam sekian, kita budayakan untuk tepat waktu. Itu merupakan salah satu bagian dari manajemen waktu sebenarnya. Terus manajemen yang lain sebenarnya biar bisa diatur ya itu sih. Jadi saya kalau habis kuliah itu lanjut lagi biasa rapat organisasi. Terus kalau untuk kompetisi saya ambilnya hari Sabtu dan Minggu ya.
Jadi Sabtu dan Minggu saya gunakan untuk itu. Jadi saya jarang untuk mengambil aktivitas, misalnya ikut kompetisi atau apa itu di hari kuliah. Karena saya tahu kuota saya alpha cuma 3 kali. Dan menurut saya sebenarnya ya 3 kali itu harus dimaksimalkan. Jadi jangan takut untuk alpha. Jangan takut untuk alpha selama itu tidak lebih dari 3 kali. Kalau di Fakultas Ekonomi itu hari seperti itu sih. Jadi maksimalkan kuota itu, kemudian untuk kompetisi-kompetisi itu gunakan atau organisasi kalau bisa digunakan di weekend atau hari libur. Jangan di hari kuliah. Jadi biar seimbang. Terus kalau ada tugas langsung kerjakan karena kalau di aktivitas ekstra di luar itu kadang-kadang ada hal-hal yang susah untuk kita kendalikan. Misal ada tiba-tiba kompetisi yang kita ingin ikuti terus masih ada tugas. Makanya ketika ada waktu langsung saja kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Itu sih sebenarnya. Jadi tips dari kakak Itu ini mungkin lebih dari ke saya. Terima kasih. gimana waktu ya kak. Iya kak, terima kasih kak. Lebih Ya, ke pokoknya kalau ada waktu kosong ya konsisten kerja lah. tugas. Gitu. Oh iya, menarik nih. Kalau dari Kak Ramdan kak, cara manajemen waktu Kalau kak. saya ya, kalau saya sebenarnya bicara soal manajemen waktu sebenarnya waktu kuliah sebenarnya saya juga apa namanya ya, mungkin tidak perlu untuk ditiru ya, karena untuk dalam beberapa kesempatan selama kuliah itu kadang-kadang saya juga apa namanya agak terbengkalai begitu ya, dalam agak kalabakan begitu ya ceritanya dalam manajemen waktu sebenarnya. Tapi mungkin ini mungkin bisa dipelajari oleh diambillah hikmahnya dari oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi karena saking apa namanya, karena saya sebenarnya yang apa namanya faktor masalah saya itu suka menunda-nunda ya, yang seperti saya disampaikan oleh Kali tadi. Jadi jangan suka menunda-nunda. Nah kebiasaan saya biasanya saya suka menunda-nunda begitu. Apalagi kalau misalnya ada tugas dari kampus, biasanya kerjakan di deadline di akhir segala macam. Ketemu sama deadline program, pendaftaran program, nah itu biasanya suka berbenturan. Nah kalau misalnya sudah begini modelnya, otomatis nggak maksimal ya. Baik yang kuliah nggak maksimal, yang di luar akademik juga nggak maksimal. Jadi ini mungkin pelajaran buat adik-adik yang teman-teman yang ada di sini. Mungkin kalau misalnya ada tugas begitu langsung on the point dikerjakan, jangan ditunda-tunda lagi. Mungkin ini apa namanya penjelasan klise ya. Maksudnya ini sudah banyak yang menjelaskan yang demikian. Maksudnya apa namanya betul-betul mengerjakan di saat waktu luang begitu. Nah, begitupun juga dengan program kegiatan ataupun lomba-lomba yang mau diikuti. Juga harus bisa apa namanya kalau misalnya kata Kak Ali harus memporsir begitu waktu untuk belajar yang mana, waktu untuk yang apa namanya, waktu untuk yang urusan kuliah maupun urusan lomba itu diporsir sesuai dengan waktunya masing-masing gitu. Nah, mungkin pelajarannya itu apa namanya tadi mungkin sama kayak dengan penjelasannya Mas Ali ya. Karena sebenarnya saya tidak bisa memberikan banyak penjelasan tentang manajemen waktu karena waktu kuliah saya agak kelabakan ya jujur sebenarnya. Oke. Tapi mungkin bisa dipelajari hikmahnya untuk teman-teman yang ada di sini. Oke kak. Jadi dapat dipetik juga nih dari Kak Ramdan terkait manajemen waktu. Pokoknya jangan buang-buang waktu begitu. Jangan menunda-nunda ya lebih tepatnya. Jangan menunda-nunda waktu. Kalau punya waktu kosong ya kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jangan terlalu santai dengan HP ya. Boleh sih, tapi jangan keseringan ya Kak. Terus mungkin teman-teman di sini juga ada yang penasaran nih Kak terkait kegiatan-kegiatannya Kakak, kegiatan keluar negeri, keluar daerah. Itu Kak pembiayaannya seperti apa nih Kak? Mungkin sedikit mau minta sedikit gambaran terkait kegiatan-kegiatan yang pernah Kakak ikuti selama kuliah, terkait pembiayaannya mungkin Kak, atau mungkin sedikit lah cerita dari Kakak terkait kegiatan-kegiatan Kakak dulu ini seperti apa? Mungkin kembali ke Kak Ali. Tadi Terkait pembiayaannya Kak, apakah pembiayaan ya. Gratis gitu Kak, atau ada beberapa yang Kakak juga mengeluarkan gitu Kak? Oh iya baik. Pembiayaan ya. Ya, saya mungkin mau cerita dulu. Jadi saya masuk Unhas juga itu sebenarnya karena beasiswa bidik misi. Jadi tahulah kalau beasiswa bidik misi itu seperti apa modelnya. Jadi dibayari dan kadang-kadang terlambat. Ya, seperti itulah. Jadi mungkin dari segi
kalau dibilang untuk pembiayaan secara pribadi dari diri pribadi kayaknya rada-rada susah deh. Apalagi mau beli tiket pesawat yang jauh atau misal dengan penginapan dan sebagainya. Jadi pasti itu jadi masalah untuk sebagian besar mahasiswa. Tapi kita bersyukurnya di Unhas ya, walaupun saya kurang paham sekarang birokrasinya seperti apa. Di zaman saya di awal-awal itu memang kompetisi itu sangat didorong. Makanya kita pengajuan dana ke rektorat juga itu masih cukup banyak. Tidak kayak waktu saya sudah mau lulus, kayaknya kurang lebih tinggal 1 orang biasanya di ACC per tim. Saya kurang tahu kalau sekarang seperti apa. Jadi mungkin rada ketat dibanding dulu. Tapi tidak dari situ juga sebenarnya semuanya terpenuhi. Jadi banyak cara lain. Misal kalau saya kemarin waktu jadi mahasiswa, biasanya hadiah lomba itu saya simpan dan bisa digunakan untuk kegiatan yang lain juga. Jadi itu juga bisa digunakan untuk subsidi, biaya tiket selanjutnya, dan seterusnya. Jadi banyak berguna. Terus pentingnya kita berorganisasi adalah karena kita punya network yang banyak. Misal salah satunya kita punya pernah ajukan sponsorship ke instansi di luar, atau misal ke organisasi di luar atau perusahaan. Itu kita bisa gunakan untuk mengajukan proposal. Ya walaupun mungkin probabilitasnya kita tidak bisa pastikan apakah diterima atau tidak. Di samping itu juga ke senior. Jadi pentingnya berorganisasi itu sebenarnya kita networknya selain ke eksternal juga ke senior-senior, ke internalnya kita. Jadi kalau misal teknik, saya tahu teknik itu pasti ikatan sama seniornya kuat. Yang dulu-dulu saya taunya seperti itu. Jadi ke senior-senior itu kami misal chat personal, Kak ini kamu mau ikut kegiatan ini Kak, kira-kira kalau kami seperti ini bisa tidak Kak didorong untuk sama kakak-kakak yang lain kira-kira untuk membantu. Jadi kita dekati sama senior-senior yang dekat sama kita untuk bisa di-approach ke senior yang lain. Nah, itu mungkin salah satunya. Nah, terus selain itu kami juga pernah penggalangan dana sendiri. Jadi kita pernah jualan cakar juga pernah di Gor Sudiang. Jadi untuk berangkat itu betul-betul dananya sudah sangat susah, masih kurang. Jadi kita penggalangan dana mandiri untuk cari dana. Itu sih sebenarnya. Beberapa metode yang kami gunakan selama jadi mahasiswa untuk fundraising kegiatan. Terus itu sih kayaknya. So far yang pernah saya lakukan kayaknya selama untuk mengikuti kegiatan itu sih. Apalagi tadi ya terkait pendanaan sama Kak, cerita-cerita lah Kak terkait kegiatan-kegiatan Kak ini Kak. Oh iya. Kak. Satu momen sebenarnya kenapa pentingnya organisasi adalah salah satunya juga terkait pendanaan. Tadi saya pernah punya pengalaman waktu ikut event di ada Temu Ilmiah Nasional di Jogja. Pada saat itu kami berangkat tanpa berpikir bagaimana cara pulang. Jadi cuma sebatas berangkat, ada 16 orang. Pokoknya berangkat aja. Nanti pulang terserah bagaimana caranya. Mungkin mau pakai cara dari dinas sosial lah, dibawa pulang ke Makassar atau seperti apa. Pernah kami sampai senekat itu. Jadi 16 orang ini kami ada event organisasi, kebetulan berbau akademik juga, mewakili Unhas untuk berangkat ke Ilmiah Nasional. Dan di situ kami tidak tahu bagaimana cara pulangnya. Ya alhamdulillahnya di sana ternyata ada satu tim dari kami itu yang dapat juara 1. Jadi bisa digunakan untuk tiket pesawat sama-sama pulang. Tapi ternyata masih kurang. Nah, yang membuat saya senang sebenarnya pada saat mahasiswa ketika berorganisasi adalah kekompakannya. Dan kadang-kadang di organisasi yang saya ikuti, saya kan dulu ikutnya di ini, Forum Studi Ekonomi Islam terkait ekonomi syariah. Jadi ada saja hal-hal yang di luar dugaan. Jadi pada saat itu ternyata kami pernah dihubungi sama itu yang lomba DPR tadi, yang lomba esai itu kami pernah submit dan ternyata dapat juara 1. Akhirnya dengan dana itulah kita bisa pulang ke Makassar. Awalnya intinya banyak keseruan-keseruan sebenarnya yang membuat saya kenapa masih betah untuk ikut event-event seperti itu, walaupun pengalamannya kadang-kadang ngenes, kadang-kadang kita tidak. Pernah juga tidurnya di masjid. Saya pernah ikut event dan tidurnya di masjid. Waktu di mana ya? Di Telkom University kalau tidak salah. Waktu di Bandung ikut lomba debat marketing. Pernah tidur di masjid. Ya seperti itulah. Jadi
yang membuat saya suka karena situnya. Kita punya pengalaman banyak dan hal-hal yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Siapa yang kira-kira yang bisa bertahan di ketika uang kita sudah terbatas? Kita harus bertahan biar sampai kembali balik ke Makassar. Jadi betul-betul diputar otak di situ. Dan hal-hal yang seperti itu yang membuat yang saya merasa sudah hal-hal seperti itu yang membentuk kita untuk bisa menjadi orang yang struggle. Makanya menurut saya mungkin sebagaimana juga pengalamannya Ramdan, mungkin pasti orang yang aktif di organisasi, orang yang aktif akademik di luar, mungkin ikut kompetisi, terus bagus juga akademiknya, pasti dia pasti struggle dengan hidupnya. Struggle di sini apanya? Dia akan maksudnya menghadapi banyak hal di waktu yang bersamaan. Itu pasti terjadi. Misal pada saat itu kita akan kumpul tugas, tapi pada saat itu mau submission juga, application-nya sudah deadline. Terus pada saat itu juga mungkin ada rapat organisasi ya, kira-kira bagaimana cara mengaturnya, disitulah sebenarnya seninya. Kalau kita aktif, kita akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu untuk mengatur. Itu sih sebenarnya. Ya walaupun mungkin akan kelabakan juga, tapi lama-kelamaan gitu sudah kayak ada pola seperti itu. Jadi lama-lama juga akhirnya ya kita ya nyaman-nyaman saja sih sebenarnya. Seperti itu mungkin, terima kasih. Iya, jadi menarik nih Kak. Bisa sampai nekat berangkat, terus pulangnya belum jelas ya. Cukup menarik Kak. Mungkin agak berbeda nih dari pengalaman Kak Ramdan, mungkin Kak bisa sharing-sharing juga. Kalau saya ya, pengalaman saya yang terkait pembiayaan, kebetulan kemarin yang 3 program internasional yang saya ikuti, kebetulan 3-tiganya di ini ya, sifatnya itu fully funded, jadi semuanya ditanggung dari pesawat, akomodasi di sana itu semuanya ditanggung oleh panitia pelaksana. Tapi mungkin yang tidak ditanggung itu mungkin pocket money ya, uang jajan. Nah, karena saya orangnya tidak mau rugi, saya biasanya minta ke fakultas ataupun ke rektorat ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang anak-anak PK kan kebanyakan sini. Mungkin saya bagi sedikit ya, gimana sih cara minta duit ke fakultas atau ke rektorat. Nah, ini khusus yang kalau mau minta ke fakultas, biasanya yang paling basic yang harus kalian punya itu mungkin proposal, terus LOE, offer letter dari pelaksana begitu. Kalau misalnya kalian ikut kegiatan begitu. Terus ada juga diminta surat rekomendasi. Nah, mungkin kalau misalnya detailnya, kalau misalnya teman-teman mau pengen tahu lebih detail, mungkin bisa hubungi saya ya. Itu kalau misalnya mau bicara teknisnya. Gitu. Nah, begitupun juga dengan ke rektorat juga langsung ke WR3 waktu itu. Tapi waktu kemarin tapi kalau misalnya buat teman-teman, kalau misalnya kegiatan internasional, kalau kegiatannya itu yang kayak misalnya kegiatan internasional, bisa langsung ke WR4 ya. Jadi kalau misalnya ke WR4 itu dia biasanya pencairannya lebih cepat kalau misalnya dibandingkan dengan WR3. Kan kalau misalnya mau kegiatan mahasiswa kan biasanya ke WR3. Nah, kemarin saya diarahkan ke WR4 begitu untuk kegiatan yang internasional. Dan proses pencairan juga lebih cepat kalau misalnya dibandingkan dengan masukin berkasnya ke WR3 ataupun ke fakultas ya. Itu mungkin sekadar tentang pembiayaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kegiatan tertentu, entah itu kegiatan skala regional, nasional maupun internasional, jangan sungkan-sungkan minta duit ke fakultas ya. Jadi mereka sudah mengalokasikan dana untuk sekian untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Yang saya tahu kalau misalnya teman-teman mau ikut kegiatan, kalau di fakultas maksimal dana yang bisa diberikan itu kalau tidak salah 2,5 ya. 2,5 itu per orang ya, kalau misalnya kegiatannya individual. Tapi kalau misalnya kegiatan kelompok bisa lebih. Jadi tergantung dengan kegiatan teman-teman dan alokasi ya itu tadi, dengan skala lombanya seperti apa. Mungkin itu kalau misalnya skema pembiayaan kegiatan. Nah, sebenarnya saya juga pernah, sebenarnya waktu tahun 2017 saya sudah pernah ikut ISEC ya. Jadi mungkin teman-teman sini ada yang identik dengan ISEC. Jadi waktu itu ISEC kan biasanya ada program volunteer gitu di luar negeri gitu. Nah, kemarin saya milihnya ke Malaysia. ISEC itu dia programnya kan betul-betul self funded, jadi semuanya kita sendiri yang tanggung. Kemarin saya bahkan kemarin waktu mau daftar untuk sebelum keberangkatan harus ada kayak application fee-nya lah. Kalau tidak salah itu 3 juta. Nah, habis itu 3 jutanya sudah bayar. Nah, program saya maunya
program saya selama di Malaysia waktu itu saya maunya dibiayai oleh sponsor. Nah, saya carilah sponsor begitu. Saya cari sponsor di pihak luar. Karena pihak kampus, kalau misalnya kampus sama universitas, kalau kegiatan ISEC, kadang suka sekali, jarang sekali untuk dikasih dana ya, entah kenapa begitu. Nah, saya cari pembiayaan di luar. Waktu itu saya ke BNI ya, BNI di Karebosi. Nah, waktu itu aplikasi saya itu sudah sampai di ACC. Jadi saya sudah aplikasi sponsorship saya sudah di ACC oleh pihak BNI. Tapi karena satu dan lain hal saya putuskan untuk tidak jadi berangkat karena ada kegiatan urgen juga di Makassar. Tapi pelajarannya adalah mungkin bisa diikuti oleh teman-teman begitu yang punya kegiatan internasional, silakan apply ke pihak luar selain di kampus. Saya rasa kalau misalnya preposisi teman-teman dalam memberikan offer kepada pihak sponsorship itu disusun dengan baik, saya rasa pihak sponsorship juga akan tertarik untuk mendanai kegiatan teman-teman yang ingin berkegiatan baik di dalam maupun di luar negeri begitu. Kalau misalnya terkait ini ya struggle-nya ya, mungkin tadi kali sharing tentang struggle-nya, bagaimana ikut lombanya pulangnya nggak tahu gimana nasibnya gitu ya. Tapi mungkin saya tapi betul kata Kali ya, jadi setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing begitu. Jadi mungkin kalau saya sendiri, karena saya biasanya orang yang tidak mau rugi, jadi saya milihnya ini program-program yang sifatnya fully funded begitu. Karena saya juga mikir saya juga tidak mau buang-buang duit begitu untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, salah satu struggle saya, mungkin saya ingin tampilkan ini ya. Saya bisa sharing screen sharing tidak di sini? Iya, silakan Kak. Saya. Nah. Kelihatan tidak? Kelihatan Kak. Kelihatan sering saya tidak? Screen saya Kelihatan. kelihatan tidak ya? Kelihatan Kak. Yang zoom. Oh ya, oke. Nah ini, mungkin saya sharing sedikit ya bagaimana struggle saya untuk bisa. Iya Kak. Untuk bisa untuk bisa ikut program-program yang biasanya yang sifatnya didanai. Nah, salah satu struggle saya adalah kebanyakan saya kemarin kan maksudnya sejauh ini saya bisa ikuti 3 program begitu, program internasional yang dibiayai. Nah, dari tiga program ini yang berhasil saya lolos begitu, ada banyak sekali penolakan yang saya terima. Jadi jangan dilihat dari 3-nya itu. Jadi lihat dari seberapa banyak program yang saya apply. Nah, di situ mungkin saya struggle-nya di situ. Jadi dalam beberapa kesempatan, ini contohnya kalau misalnya ini program yang diadain oleh Singapura. Nah, di sini saya juga hasilnya juga ditolak begitu. Aplikasi saya di-reject begitu. Ini juga ada sama yang kasusnya kayak misalnya ini Wisely ya. Jadi mungkin teman-teman yang ambis pasti tahu ini program kegiatannya Wisely. Nah, ini juga sama. Saya juga ditolak di sini. Jadi salah satu masalahnya adalah waktu awal-awal saya mencoba untuk ikut kegiatan yang modelnya kayak begini, saya biasanya kalau misalnya terima email yang kayak begini biasanya insecure duluan ya. Jadi saya merasa pesimis, kayak saya merasa bahwa kok aplikasi saya ditolak ya, berarti saya kurang capable ya begitu menurut panitianya begitu. Nah, di situ yang kadang-kadang yang buat saya Jami saya ikut kegiatan begini lagi deh. Buat apa kayak ikut begini kalau misalnya hasilnya ditolak. Nah, itu itu salah satu struggle saya di situ. Jadi awal-awal saya coba untuk ikut yang kegiatan kayak begini, tapi hasilnya itu 2-3 kali ditolak begitu. Jadi dalam beberapa kesempatan saya kayaknya ada banyak sekali saya ditolak ya. Jadi ini juga termasuk. Nah, sampai saya sering ditolak, itu biasanya saya kalau misalnya lihat email, saya cuma lihat saja kata-kata di awal. Intinya kalau misalnya ada email masuk, intinya ada 2, yaitu congratulations atau thank you. Kalau congratulations udah, kalau thank you udah nggak jadi, reject ya. Jadi saya biasanya begitu, saking terbiasanya ditolak ya. Jadi
Ini juga sama. Ini yang di YF ya. Untuk kemarin saya daftar yang di Mesir ini kegiatannya. Juga sama. Awalnya juga thank you ya. Jadi kalau thank you, nasam ditolak. Ini juga sama. Ini juga doha. Awalnya juga thank you. Hafir juga ini juga thank you. Kemarin kegiatannya di Harpa. Nah ini juga Youth Art Summit ini kegiatannya di Brasil. Juga berakhir dengan thank you ya. Jadi ini juga sama. ASEF ini kegiatan ASEAN Europe Foundation ya. Jadi saya 2 kali ikut ASEF, dua-duanya ditolak. Ini juga sama ya, ISC Innovation Program ini kegiatan startup ya untuk para pemuda. Saya di sini cuma sampai lolos tahap pertama kayaknya. Habis itu saya ditolak. Jadi berakhir dengan thank you juga. Ini juga sama, Yelpi Chula ini kegiatannya tentang political science. Jadi saya mencoba untuk terjun untuk mencoba pengalaman di political science, tapi ujung-ujungnya berakhir di thank you saja ya, alias di reject begitu ceritanya. Ini juga sama, thank you. Saya coba lagi kegiatan baru yaitu nulis esai. Kegiatannya Right to China itu tahun berapa nih kalau tidak salah, tahun 2018 begitu. Berakhir juga di thank you. Ini juga sama yang kegiatannya ASEF juga thank you. Nah, jadi dari kegiatan-kegiatan ini pas awal-awal saya terima email yang begini, kalau tidak salah 2-3 email yang saya terima di reject. Tadi saya awalnya merasa insecure begitu. Kayaknya Jami ikut-ikut begini malah lagi deh begitu. Saya beberapa kali berpikir begitu karena saya pikir buat apa saya daftar kalau misalnya ujungnya saya tidak diterima. Apalagi kalau saya merasa kalau misalnya aduh ini kegiatannya skala internasional begini kayak merasa insecure begitu ya, karena merasa kayak kurang capable begitu. Nah tapi pada suatu waktu itu saya pernah baca sebuah blog begitu, saya lupa referensinya di mana, tapi yang jelas ini penulis blog ini ceritanya dia mau masuk Oxford ya, jadi dia mau masuk Oxford tapi insecure duluan. Ya kalau misalnya masuk Oxford kan kayak misalnya nilai English requirement saja, nilai bahasa Inggrisnya saja kan IELTS-nya harus 7,5 gitu. Yang mana kalau misalnya standarnya itu biasanya 6,5, tapi Oxford mintanya 7,5. Nah, itu yang saya baca si penulis blog ini dia merasa insecure sebelum mau daftar Oxford. Nah, terus ceritanya temannya ini yang penulis blog dia bilang begini. Dia bilang kasarannya begini. Daftar Meki saja dong, daftar Meki saja. Kalau daftar Meki, kesempatan tak untuk lulus itu X%. Jadi X%-nya itu kita sudah tahu. Yang jelas ada sekian persen kemungkinan tak untuk lolos. Ya kalau tidak daftar berarti kemungkinannya 0%. Toh? Jadi begitu. Jadi seburuk-buruknya hasil yang Meki dapat nantinya, pasti hasilnya tidak diterima Ji, atau reject Ji. Sampai situ Ji, nggak sampai Ji berantakan Ji hidup. Tidak ada juga ruginya untuk daftar. Nah, dari situ saya mulai merubah mindset saya ya. Jadi yang tadinya saya daftar tapi malas ke daftar kalau misalnya hasil ujung-ujungnya reject, saya mulai rubah mindset saya waktu itu. Mindset saya mungkin waktu itu kalau tidak salah, daftar Meki saya dulu, nanti then let's see how far you can go. Jadi daftar saja dulu. Nah setelah itu saya mulai daftar, tulis esai, submit, udah skip. Daftar, tulis esai, submit, skip. Nah jadi bahkan dalam 1 bulan itu saya bisa 3 kali daftar program ya. Jadi dari 3 kali daftar program, habis itu setelah saya daftar udah saya I don't mind it. Jadi saya tidak memikirkan itu lagi, udah skip gitu. Nah bahkan waktu kemarin waktu Juli 2000 kemarin, dalam kalau tidak salah waktu bulan Juli itu ada 3 program yang saya ikuti yang hasilnya keluar pada bulan itu ya. Jadi waktu itu YCili sama HPR yang di Kazakhstan itu. Satu lagi yang di Malaysia. Jadi dari 3 itu 2-nya saya ditolak, satunya saya lolos begitu. Jadi pengalamannya adalah, mungkin pelajarannya adalah jangan merasa insecure duluan begitu kalau misalnya mau ikut-ikut program gitu. Daftar aja dulu dan let's see how far you can go. Mungkin begitu. Mungkin demikian ya. Kalau misalnya struggle saya mungkin di situ. Dan mungkin bisa diikuti oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi motonya kakak ini daftar saja dulu ya kak? Ya betul, daftar saja dulu dan let's see how far you can go. Seberapa jauh kamu bisa dilihat di akhirnya, toh? Iya, benar banget. Oke kak, mungkin lanjut nih kak terkait aktivitas-aktivitas kakak ini
selama berkuliah, ikut kegiatan, ikut lomba. Nah kan sekarang kakak udah kerja begitu kak, udah di dunia kerja. Nah, bagaimana sih kak, eh, apa manfaat yang kakak dapat ini selama kegiatan di kuliah ini? Bagaimana kegiatan tersebut membantu kakak itu di dunia kerja? Apakah entah eh, membantu dalam masuk ke dunia kerja tersebut atau entah membantu ke kehidupan di dunia kerja itu kak? Gimana? Mungkin kembali ke Kak Ali ya. Ya, ya terima kasih. Ah, Bentar, kayaknya ada masalah di tayangan saya. Oke. Terkait aktivitas di kampus dan korelasinya dengan dunia kerja saya sekarang ya, kira-kira mungkin Iya seperti kak, itu. seperti itu kak. Eh, Kalau dilihat, saya sebenarnya saya sekarang bekerja di Bank Indonesia di Jakarta. Jadi saya masuk juga sebenarnya di BI itu karena aktivitas saya selama di kampus. Jadi memang waktu saya uh, enroll di situ, saya sebenarnya tidak enroll sih, didaftarkan sama kampus. Jadi waktu dulu saya kan lulusnya di bulan Maret 2019. Pada saat itu BI kebetulan lagi nimbrung di salah satu eventnya UNAS kalau tidak salah, ada dulu yang kayak job career gitu. Jadi kayak pameran-pameran, terus dia minta data alumni ataupun wisudawan yang baru lulus fresh graduate di bulan Maret itu. Kebetulan saya lulus di bulan Maret 2019. Nah, di tahapan itu sebenarnya BI lagi cari uh, peserta-peserta yang akan ikut namanya jalur kampus hiring. Jadi kampus hiring ini ditujukan sebagai bentuk rekomendasi dari kampus. Jadi kebetulan pada saat itu saya dimasukkan namanya sama Pak Adul, Pak Direktur. Kebetulan beliau kan dosen manajemen di Fakultas Ekonomi. Mungkin pada saat itu nama saya ikut juga di situ dan saya tidak terpikir juga untuk ikut di situ. Dan besoknya saya ikut ikuti sampai akhirnya ternyata diterima. Jadi memang kalau dari masuk tempat kerja saya sekarang, aktivitas saya selama di kampus betul-betul sangat sangat berpengaruh. Kayak capaian-capaian selama prestasi akademik di luar kelas, kemudian organisasi betul-betul digali. Saya waktu wawancara psikolog dulu sempat malah ditanya terkait hal-hal yang berkaitan dengan konflik yang ada di organisasi dan bagaimana kita sebagai misal pemimpin ataupun ketua di situ bisa membuat penyelesaian masalah dari konflik-konflik ini. Bagaimana kira-kira ada anggota yang tidak aktif, bagaimana kira-kira menyikapi orang-orang yang sudah diberi amanah tugas dan kemudian tidak dijalankan. Yang seperti itu ditanyakan. Itu sangat membantu. Terus terkait proses kerja sekarang, sangat membantu. Karena aktivitas saya sekarang di BI adalah berkaitan dengan assessment dan analisis data. Jadi aktivitas saya dulu waktu membuat esai dan sebagainya itu sangat membantu dalam menganalisis data dan membuat assessment di tempat kerja. Kemudian yang kedua, organisasi, komunikasi saya dengan teman-teman yang kira-kira dari kampus lain, yang dari UI, dari UGM, ITB, terus sama senior, sama atasan, itu sangat sangat berguna. Jadi aktivitas organisasi saya itu misalnya terkait public speaking dan bagaimana cara bersikap dengan orang, itu sangat membantu pada saat kerja. Benar-benar sangat membantu. Jadi memang dari masuknya saja sampainya saya ongoing sekarang ini, aktivitas akademik dan organisasi itu betul-betul membantu. Sangat membantu sih. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau saya kalau saya aktif ya kira-kira nanti kayaknya cuma selesai di kampus saja. Tidak. Sadar tidak sadar itu akan membangun sebenarnya membangun pribadi kita secara tidak sadar akan kita rasakan ketika sudah keluar dari kampus. Jadi kita tidak canggung lagi ketika bertemu orang baru, kita tidak canggung karena kan biasa kalau kita ikut kompetisi kita ketemu orang dari kampus mana, kampus lain atau dari orang yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Jadi saat di tempat kerja juga seperti itu. Jadi kita
tidak canggung lagi ketika berkomunikasi, membuka percakapan. Ketika kita misalnya mau present di depan pimpinan, kita tidak canggung lagi untuk kayaknya presentasiku ini tidak bagus dan nanti lebih buruk dibanding teman yang lain. Tidak. Jadi aktivitas di kampus itu betul-betul melatih dan mengasah kita sedikit demi sedikit, dan sadar tidak sadar kita akan rasakan juga nanti. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Lanjut ke Kak Ramdan mungkin Kak, terkait itu korelasinya. Jadi kalau misalnya manfaatnya ya, kalau misalnya terkait dengan manfaatnya terus dengan dunia profesional begitu, tentunya yang paling penting, yang paling mungkin dampak yang paling sangat dirasakan setelah ikut kegiatan-kegiatan mungkin dari segi networking ya. Jadi kita bisa setelah kegiatan pasti kita membangun networking ya. Jadi ada jaringan yang dibangun. Terus juga kita bisa dapat teman baru. Nah, bukan cuma sekedar teman yang buat hahaha, tapi temannya yang betul-betul profesional begitu. Jadi kita bisa membangun jaringan profesional begitu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita ikut kegiatan-kegiatan ataupun program-program tertentu begitu. Nah, dari situ kita bisa saling info, saling sharing ide, sharing tentang info terkait atau info tentang scholarship, beasiswa. Nah, saya biasanya begitu ya. Jadi setelah saya ikut program, misalnya ada program saya ikuti, setelah saya program kan masih ada timnya tuh, masih ada grup WA-nya. Kan biasanya grup WA di situ masih aktif begitu. Nah, di situ kami sharing-sharing info terkait, sharing scholarship segala macam gitu. Nah, mungkin untuk untuk manfaat yang kegiatan-kegiatan yang kita ikuti. Mungkin kalau misalnya Kak Ali kan sekarang fokus ke dunia kerja begitu. Nah, kalau misalnya saya sendiri, mungkin saya lagi sementara fokus untuk melanjutkan studi untuk jenjang master ya. Itu sebenarnya fokus saya gitu, fokus sementara saat ini ke situ ya. Jadi ada manfaat yang bisa saya dapatkan tadi dari kegiatan-kegiatan yang saya ikut sebelumnya. Kan kalau misalnya kita mau apply scholarship misalnya untuk beasiswa begitu, kan tentunya ada sesuatu yang bisa kamu jual begitu untuk kepada pemberi beasiswa begitu. Nah, biasanya modal yang bisa ditampilkan yaitu dari program-program tadi, program kegiatan begitu. Sangat minim sekali pihak pemberi beasiswa begitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang cuma sekedar di kuliah aja begitu, yang modal IP 4 begitu. Sangat jarang ya. Tentu mereka melihat background bagaimana pengalaman profesionalnya selama kuliah, bagaimana aktivitas kampusnya di luar kampus, bagaimana aktivitasnya di dunia misalnya di pengabdian. Nah, dari sini kita bisa, dari kegiatan-kegiatan ini bisa membantu kita untuk bisa mendapatkan kayak misalnya mendapatkan program beasiswa gitu. Karena biasanya program beasiswa tadi itu melihat bagaimana keaktifan kita selama kuliah begitu. Bagaimana melihat kontribusi kita selama kuliah. Nah, biasanya di situ. Itu salah satu manfaat yang bisa kalian teman-teman lakukan begitu agar bisa survive begitu setelah lulus dari perguruan tinggi. Ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau misalnya modal IPK 4 begitu tapi jarang bersosialisasi di luar kampus, akan sangat sulit ya untuk bisa beradaptasi begitu. Karena sekarang kan dunia kerja ataupun dunia profesional setelah lulus kuliah kan mereka bukan cuma hanya sekedar melihat nilai IPK saja, tapi mereka melihat bagaimana aktivitas kita selain dunia akademik di dalam kampus, maupun juga mereka lihat bagaimana aktivitas kita di luar akademik. Jadi itu hemat saya kalau misalnya aktivitas atau manfaat yang kita bisa dapatkan dari mengikuti program-program yang demikian. Oh ya, jadi baik dari Kak Ali nih ataupun dari Kak Ramdan memang sangat bermanfaat ya kegiatan-kegiatan tersebut, entah masuk ke dunia kerjanya itu ataupun terkait bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita bersikap, pokoknya sangat bermanfaat ya Kak terkait kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin Kak, karena kita nantinya akan ada juga sesi tanya jawab dari peserta dan mungkin agak egois ya kalau mungkin cuma saya yang bertanya begitu, sedangkan ada teman-teman lain juga mungkin yang di room chat yang ingin bertanya kepada kakak-kakak. Jadi mungkin sebagai kalimat penutup ya Kak, mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, kakak-kakak bisa menyampaikan apa ya, semacam informasi semacam motivasi mungkin Kak kepada
teman-teman di sini bagaimana ya semacam kalimat-kalimat motivasi lah Kak, supaya adik-adik atau teman-teman di sini juga bisa lebih termotivasi. Mungkin Kak kembali ke Kak Ali ya. Ya, terima kasih banyak. Ya sebenarnya kalau dibilang motivasi tidak juga bisa, semoga bisa memotivasi ya. Saya Iya. sebenarnya mau menyampaikan saja prinsip saya ketika mengikuti kegiatan. Jadi menurut saya uh, setiap manusia itu sudah digariskan seberapa besar rezekinya masing-masing. Jadi kita hanya berusaha berkewajiban untuk mencoba. Jadi kalau kita gagal itu bukan berarti kita tidak layak, tapi kita belum diberi waktu yang pas oleh Allah untuk atau mungkin belum waktunya untuk mendapat hal itu. Jadi kalau lagi di bawah, maka tinggal tunggu kita di atasnya nanti. Yang penting kita bisa sabar dan terus mencoba. Tapi uh, kalau kita sudah di atas, maka hati-hati, akan tiba waktunya kita akan di bawah lagi. Jadi kalau sudah di atas jangan terlalu senang, kalau sudah di bawah jangan terlalu pesimis. Karena kita akan tunggu, kita akan dapat hadiah masing-masing pada waktu kita masing-masing. Terima kasih. Yang menarik sekali nih Kak dari Kakak. Jadi intinya hidup itu adalah roda ya Kak. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi tetap harus semangat menjalani hidup Kak. Oke, makasih Kak. Mungkin dari Kak Ramdan juga Kak. Tips-tipsnya atau gimana Kak Kalau motivasi? saya pribadi, mungkin tadi, ini kan temanya kan bagaimana mahasiswa berkarya ya selain kuliah ya. Mungkin tadi, mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih berkutik dengan kupu-kupu dengan kuliah pulang, mungkin bisa mulai mengeksplor diri ya. Silakan lihat passion kalian ke arah mana. Apakah kalian ke arah ke apa namanya ke volunteering ataupun ke arah penulisan kayak kali. Jadi kalian harus bisa mengeksplor diri kalian. Nah, mulailah ikut kegiatan-kegiatan. Mulainya dari bawah dulu nggak apa-apa. Jadi mulai dari skala lokal, ikut-ikut kegiatan yang demikian. Habis itu baru bisa kembangkan diri kalian ke arah yang lebih tingkatannya yang lebih tinggi lagi begitu. Jadi dan satu lagi, kalau misalnya ada program-program tertentu ya silakan daftar saya dulu. Jadi kalian daftar kalau kata kali kan yang penting kita sudah berusaha begitu ya. Jadi kalau misalnya lulus tidak lulusnya bukan berarti kita kurang mampu begitu, kurang capable. Tapi mungkin rezeki kita tidak di situ. Setidaknya kita mendaftar. Oke. Okay? Jadi kalau misalnya teman-teman mendaftar, ya udah daftar aja dulu. Nanti then let's see how far you can go. Oke. Okay? Itu mungkin motivasi dari saya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan mungkin bisa diambil hikmahnya ya buat teman-teman yang ada di sini. Yang baik-baik mungkin bisa diserap dengan baik. Yang jelek ya jangan diceritakan. Oke, sekian. Oke Kak, makasih Kak. Jadi ada dari Kak Ramdan juga ini. Kalau mau daftar ya daftar aja dulu ya. Hasilnya belakangan. Pokoknya daftar aja dulu. Oke, tadi kita sudah sharing session, sudah tanya jawab ya. Ada banyak pertanyaan, sudah dijawab juga oleh kakak. Nah, jadi saya ini mau kasih kesempatan buat teman-teman di room chat, teman-teman di room yang mau mengajukan pertanyaan kepada Kak Ramdan atau Kak Ali. Silakan menulis pertanyaan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti saya akan persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Oh iya, sudah ada yang menggunakan fitur raise hand ini Kak dari Dirgahayu Mukminin. Ya, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Mukminin angkatan 2020. Saya ingin bertanya Kak, apakah Kakak pernah mengalami jika mengikuti kegiatan namun dilarang oleh orang tua seperti itu, dan bagaimana cara mengatasinya Kak? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang mau duluan jawab Kak. Siapa nih Kak?
Mungkin saya dulu ya, dari tadi kan Iya, kali silakan, duluan. Kak. Iya, kalau misalnya ada kegiatan yang terhalang restu orang tua ya ceritanya ya. Mungkin saya Iya, ceritakan Kak. pengalaman pribadi saya ya. Jadi kemarin waktu saya ikut yang ASEAN Youth Volunteer di Malaysia kemarin, itu pengumumannya itu bulan Juli ya. Bulan Juli itu saya di situ lagi sibuk-sibuknya untuk tugas akhir. Jadi sudah sibuk untuk ini apa namanya untuk rapor tugas akhir, bahkan sudah mau ujian terbuka waktu itu, ujian terbuka. Nah, saya dapat kabar begitu dari email begitu kalau saya lulus begitu. Nah, di waktu yang bersamaan saya juga harus harus apa namanya harus persiapan ujian buka ya. Waktu itu saya targetnya mau lulus bulan September kan tidak salah ya bulan September. Waktu itu Juli ya Juli. Nah sementara program di Malaysianya itu Agustus ya dia programnya 1 bulan karena waktunya lama jadinya saya harus pilih satu. Saya mau ikut program yang di Malaysia atau saya mau wisuda. Nah, intinya di situ. Nah, awalnya saya waktu ngomong sama orang tua, ya pasti orang tua milihnya yang wisuda lah, ya kan? Kan orang tua yang pokoknya dimanapun orang tua, biasanya kan orang tua kayak gitu ya. Yang penting anaknya cepat wisuda kan gitu. Nah, orang tua saya awalnya mereka disuruh cancel yang di Malaysia. Suruh cancel yang Malaysia terus saya sebenarnya pengen mikirnya ini apa namanya kan kalau misalnya wisuda ini konsep saya nih mindset saya waktu itu saya kalau misalnya ikut wisuda artinya saya tolak Malaysia kalau misalnya wisuda kan bisa periode November atau iya periode Desember nah kalau Malaysia kan nggak 2 kali di offer begitu kalau misalnya saya nggak terima ya udah nggak ada kesempatan kedua begitu. Nah, dari sini saya berusaha untuk bicara baik-baik sama orang tua saya. Jadi saya berusaha untuk bicara dari hati ke hati ceritanya ya, agar bisa diterima begitu. Jadi saya kan juga tidak mungkin apa namanya maksa ke Malaysia begitu nggak ada harus itu kan bahaya cuy, kan begitu. Jadinya sebenarnya adalah komunikasi ya. Terus cara penyampaiannya juga harus dari hati ke hati, terus masuk akal begitu. Ya makanya saya sampaikan ke orang tua saya, Ma ini kalau misalnya saya ambil ikut program ini, nantinya apa namanya saya bisa ini nggak 2 kali loh begitu. Saya sampaikan ini nggak 2 kali. Kalau misalnya saya tolak ya udah saya nggak ada kesempatan untuk ikut lagi. Nah kalau misalnya saya ambil ini, saya kembali tadi manfaatnya saya kasih tahu sama orang tua saya manfaatnya begini-begini mas saya bisa bangun relasi saya bisa bangun networking saya bisa ada pengalaman yang bisa saya sampaikan begitu kalau misalnya nantinya saya mau apply job atau mau apply scholarship begitu nah saya sampaikan yang logik begitu jadi saya sampaikannya secara logik begitu saya bicara dari hati ke hati dengan orang tua saya juga tidak ada kesan memaksa begitu. Alhamdulillah orang tua saya bisa mengerti ya. Jadi intinya adalah komunikasi yang baik antar orang tua dengan teman-teman sendiri ya gitu. Kalau misalnya tujuannya baik, niatnya baik, insya Allah ada jalan kok. Apalagi kan kalau misalnya ikut program-program misalnya program kemudaan kan pasti ada manfaatnya lah ya. Jadi insya Allah pasti kalau misalnya niatnya baik, ya pasti ada jalan begitu. Bisa diselesaikan dengan komunikasi. Mungkin demikian. Terima Oke, kasih, Kak. terima kasih, Kak. Ya. Lanjut mungkin ke Kak Ali juga mau menyampaikan terkait pertanyaan dari tadi siapa namanya? Silakan Kak. Ya, terima kasih. Saya rasa sebagian besar jawabannya sudah dijelaskan tadi sama Ramdan. Masalah komunikasi saja. Menurut saya cuma ada 2 sih sebenarnya kenapa orang tua itu tidak mengizinkan kita untuk mengikuti suatu kegiatan. Ada 2. Yang pertama, mungkin informasi yang kita sampaikan itu belum jelas ataupun mungkin banyak hal yang dia belum pahami terkait yang akan kita ikuti. Itu pertama. Kedua, mungkin dia tidak yakin atau dia tidak percaya dengan kita. Nah, sebenarnya di situ. Jadi kalau kita kemudian sudah menyampaikan seperti dikatakan sama Ramdan tadi sudah menjelaskan dengan detail, dengan sejujur-jujurnya apa sih sebenarnya tujuan kegiatan ini, kita mau ngapain di sana, kegiatannya berapa lama, manfaatnya apa, itu sudah tersampaikan pasti orang tua punya pertimbangan yang rasional untuk kemudian menolak. Kemudian yang kedua, jikalau kita mungkin tidak dipercaya, ya ini yang jadi masalah.
Makanya kalau saya pribadi, jangan sampai kita bertindak, jangan pernah ada kesan kita tidak dipercaya sama orang tua, itu paling susah untuk mendapat izin. Jadi kalau saya dulu pernah, awalnya memang orang tua kayak misal saya sering keluar sendiri, misal ikut kegiatan misal pernah di Malang sendiri. Awalnya orang tua tidak percaya, orang tua melarang karena nanti kenapa-kenapa, kan itu first time juga untuk saya untuk keluar sendiri. Terus seperti apa, tapi setelah saya mengkomunikasikan dan berjanji tidak akan ada apa-apa, ya alhamdulillah diizinkan. Dan setelah orang tua melihat saya, oh ternyata Ali ini sudah bisa mandiri dan tidak perlu dikhawatirkan lagi untuk mengikuti hal-hal seperti ini. Dia sudah bisa mandiri dan bisa mengatur diri sendiri. Jadi setelah saya selesai kegiatan itu dan ikut kegiatan-kegiatan selanjutnya, misal ke Aceh, orang tua fine-fine saja, hanya ditanya saja kapan kegiatannya apa, terus sampai kapan, sama siapa, terus oke. Yang penting baik-baik di jalan itu saja. Sebenarnya sampai di situ saja. Yang penting yakinkan orang tua, jangan sampai ada kesan yang buruk pada saat kita mengikuti kegiatan, karena setelah itu akan menjadi bahan pertimbangan orang tua untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu mungkin, terima kasih. Iya, makasih Kak. Mungkin sudah terjawab ya tadi kepada saudara penanya. Iya Kak, terima kasih. Lanjut, Kak, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Andi Izul Haq. Assalamualaikum, Tabe Kak. Saya Andi Izul Haq dari Angkatan 2020. Mau bertanya tentang bagaimana kelanjutan kegiatan yang Kakak pernah ikuti di masa pandemi ini, Kak. Mungkin terkait perubahan aktivitasnya, Kak, ya, selama pandemi ini. Apakah berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang dulu atau bagaimana, Kak? Tetap aktif gitu. Mungkin yang ingin menjawab. Baik. Kak Ramdan ya, silakan Kak. Oke, kalau misalnya kelanjutan dengan kegiatan yang saya pernah ikuti. Oh iya Kak. Mungkin ini maksudnya ini ya, apa namanya? Yang sudah di-apply Kak? Iya, yang sudah di-apply terus diadakan tidak maksudnya tahun ini. Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Ya, mungkin saya tangkapnya begitu ya. Mungkin bisa dikoreksi nanti kalau misalnya jawaban saya agak melenceng. Terkait dengan kelanjutan kegiatan yang pernah saya ikuti. Nah, ini agak ambigu ya, tapi sudahlah, saya coba jawab ya. Jadi ada beberapa, jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang misalnya yang contohnya itu yang kegiatan yang saya ikuti itu yang ASEAN Youth Volunteer Program gitu. Nah, dia biasanya kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikut, biasanya dia setiap tahun itu dia buka pendaftaran gitu. Waktu tahun 2019 kegiatannya itu di Malaysia, temanya yang diangkat waktu itu poverty eradication, jadi penuntasan kemiskinan di suku orang dalamnya Malaysia waktu itu. Nah, tahun ini itu harusnya itu bulan Agustus kemarin, dia lokasinya di Filipina ya, untuk tahun 2020 itu lokasinya di Filipina, temanya tentang pendidikan. Nah, karena berhubung pandemi begitu saat ini, di-cancel ya, kegiatannya di-cancel tahun depan. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk ikut yang kegiatan yang pernah saya ikuti, bisa sekali untuk apply kegiatan yang demikian ya. Mungkin bisa di-follow, kalau misalnya ingin ikut update terbaru, mungkin bisa di-follow Facebook-nya UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, karena pelaksana utamanya itu yang UKM ya, mereka bekerja sama dengan ASEAN Sekretariat. Itu kalau misalnya kegiatan yang EYVP kemarin saya ikuti. Rata-rata sih begitu. Kalau misalnya yang ini juga, apa namanya, yang kegiatan yang CIMB yang ASEAN Leaders, itu yang ngadain itu CIMB Foundation, itu tiap tahun juga dia buka pendaftaran begitu. Itu juga semuanya sifatnya fully funded. Waktu tahun 2018 itu temanya sejalan dengan ini ya, keilmuan PWK ya. Jadi temanya tentang smart city, terus 2019 tentang energi. Nah, 2020 itu saya kurang tahu, tapi juga mereka kemarin sempat buka sebelum ada pandemi, terus karena pandemi jadi di-cancel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik ikut kegiatan yang saya ikuti, bisa banget untuk coba daftar ya. Mungkin itu kalau misalnya mungkin kalau misalnya pertanyaannya tidak menjawab, mungkin bisa ditanyakan lagi lebih lanjut. Mungkin Kayaknya seperti itu ya. Atau mungkin mau dikonfirmasi nih kepada saudara penanya.
Apakah sudah terjawab atau lain maksudnya? Iya. Oh, enggak. Oh iya, jadi memang pertanyaannya ditujukan ke Kak Ramdan ya? Kayaknya. Iya. Oh ya, oke, terima kasih. Selanjutnya nih Kak, ada juga yang raise hand di partisipannya, ada Dureski Fauzia. Mungkin mau menyampaikan pertanyaannya, silahkan di-on-kan mic-nya. Ya, halo Kak. Iya, kedengaran. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kakak moderator. Jadi saya Wiwi dari PWK 18. Saya mau bertanya Kak. Pertanyaan saya gini. Saya itu termasuk orang yang suka beraktivitas di luar, tapi aktivitas di luar saya itu kurang atau sedikit tidak bersinggungan dengan jurusan saya saat ini, yaitu PWK gitu. Jadi pertanyaan, dan ini tuh terasa banget waktu saya menulis CV untuk KP. Jadi kayak gimana ya, saya tuh berpikir banget, wah ini diterima nggak ya, soalnya kegiatan saya itu ya banyak kan di luar, dan itu tuh kurang atau sedikit tidak bersinggungan dengan PWK. Dan saya juga membayangkan bahwa ketika nanti saya apply untuk pekerjaan ketika lulus, kecuali PNS ya, saya membayangkan gitu Kak. Jadi apakah CV saya atau kegiatan saya yang di luar dari PWK ini bisakah mempengaruhi orang yang mencari pekerja itu dalam bidang PWK untuk bisa memilih saya begitu. Itu mungkin pertanyaan pertama, Kak. Pertanyaan kedua, ini sebenarnya agak out of the topic ya, karena tadi sempat disinggung sama Kak pemateri pertama, Kak siapa? Kak Alif ya. Ya, jadi ini tentang penggunaan gadget tadi. Saya sebenarnya setuju sekali bahwa gadget itu banyak sekali menyita waktu kita dalam 21 kali 24 jam itu. Dan saya pernah satu hari itu mencoba untuk betul-betul off dari yang namanya HP. Maksudnya pegang HP, cuma datanya itu nggak pernah dinyalain satu hari satu malam. Tapi besoknya Kak, itu apa ya, informasi itu memborbardir WhatsApp dan sosial media lain, dan ternyata ada juga beberapa informasi penting yang saya lewatkan. Jadi minggu depannya atau besok-besoknya itu saya kayak berpikir 2 kali lagi untuk off atau istirahat sejenak dari yang namanya gadget. Jadi gimana menurut Kakak gitu? Apakah kebetulan saja itu ada informasi penting yang terlewatkan, atau memang kita tuh sangat-sangat bergantung dengan gadget, terutama di kondisi yang seperti ini? Yang ketiga dan terakhir, ini mungkin lebih ke Kak Ramdan ya. Ini tentang ada kaitannya dengan pertanyaan pertama saya tadi, bahwa saya tuh sering tertarik dan apply ke aktivitas-aktivitas di luar yang juga kurang nyambung dengan PWK. Apakah memungkinkan Kak untuk mengajukan proposal ke fakultas misalnya atau ke rektorat jika kegiatan kita itu kayak ya gitu ringan-ringan aja temanya gitu, nggak terlalu bersinggungan dengan PWK ataupun nggak terlalu bersinggungan dengan dunia akademis gitu. Sekian Kak, semoga dimengerti. Terima kasih. Ya, mungkin bisa ditangkap Kak kalau materi. Yang ingin menjawab pertama Kak, terkait tadi pertanyaan, ada 3 pertanyaan ya. Lumayan semangat ini mengajukan pertanyaan. Mungkin yang ingin pertama menjawab kepada Kak Ali ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Kak. Jadi mungkin pertanyaannya saya kerucutkan saja jadi terkait bagaimana sebenarnya pertimbangan dari kalau kita mau daftar kerja, kalau kita aktif misal di luar yang tidak berhubungan dengan background kita. Pertama yang saya ingin katakan, jangan sampai jurusan itu membatasi kita untuk kreatif. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, jangan melakukan hal yang tidak kita suka. Jadi sudah misal seperti ini, kita anak PWK, terus kita mau cari hobi, jangan paksa diri kalau memang kita tidak suka terkait yang spesifik lebih dalam ke PWK. Nah, mungkin saya boleh
boleh tahu tidak yang tadi aktivitas di luarnya itu apa ya? Karena tadi kayaknya masih kayak general sekali. Aktivitas di luarnya apa ya? Volunteering gitu atau seperti apa? Mungkin buat event atau seperti apa? Kegiatan di luarnya itu Kak beragam sih, ada yang volunteering juga, ada juga yang kayak lebih spesifik ke education. Jadi edukasinya itu lebih spesifik lagi ke peace education and non-violence education gitu. Jadi kayak universal sih Kak, cuma menurut aku tuh tadi kayak belum terlalu menyangkut PWK yang notabene-nya itu kan teknik ya, ada fisik-fisiknya. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran saya, Kak. Ya baik, terima kasih konfirmasinya. Jadi menurut saya tidak apa ya? Ya mungkin kalau saya pribadi pada saat seleksi kerja kemarin itu sempat juga dilihat skripsinya terkait apa, kemudian aktivitasnya apa. Tapi dia tidak pernah men-state bahwa aktivitas yang saya ikuti itu harus akuntansi. Jadi kemarin waktu wawancara kerja saya tidak ditanyain, kok aktivitasmu kayak misal saya pernah ikut lomba debat marketing, hubungan pemasaran dan akuntansi di mana, atau misal waktu saya ikut lomba kepenulisan terkait kemanusiaan. Nah, itu tidak ada hubungannya sama akuntansi. Jadi sebenarnya yang diinginkan sama pemberi kerja itu adalah bukan kita harus spesifik ke bidang kita aktivitasnya, tapi ya itu dia secara background dan IPK kita sudah mencukupi, oke, udah beres di administrasi. Yang ingin dilihat apa? Kontribusi. Kamu selama jadi mahasiswa kontribusinya di masyarakat apa? Kemudian sadar tidak sadar, aktivitas jangan pertimbangkan apakah itu sesuai background atau tidak, aktivitas apapun itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi, cara kita membangun hubungan sosial dengan orang lain. Jadi jangan batasi hanya untuk yang berkaitan dengan background tadi. Jadi tidak menjamin kalau aktivitas kita itu semua berkaitan dengan background itu bisa memastikan bahwa kita akan diterima. Kemudian yang kedua, saya juga waktu mahasiswa sempat aktif di Millennial Islami dan Peace Generation yang terkait tadi, kalau saya dengar tadi kan peace and violence apa ya kalau tidak salah. Jadi kalau mahasiswa juga saya aktif ke situ. Jadi tidak hanya fokus ke akuntansi saja. Ya saya memang juga teraktif di Ikatan Akuntan Indonesia, tapi saya ikut juga kegiatan yang seperti itu. Jadi tidak masalah. Jadi intinya jangan sampai kita sebagai mahasiswa melakukan hal yang tidak kita suka. Itu yang paling penting. Jangan sampai seperti itu, karena memaksa diri dalam suatu hal yang kita tidak suka itu sebenarnya hanya akan tiba waktunya sebenarnya itu tidak akan ada gunanya. Jadi lakukan yang kita suka, even itu mungkin tidak berkorelasi langsung ke jurusan kita. Karena sedikit banyaknya sebenarnya itu semua dalam ranah kontribusi kita ke masyarakat. Itu aja sebenarnya. Terus yang terkait yang gadget tadi, mungkin saya mau tanggapi, sebenarnya itu bukan kita seharian itu menonaktifkan HP, tidak. Jadi ada beberapa teman juga yang hobinya itu di active account. Jadi kalau dia sudah malas dengan lihat postingan-postingan orang di Instagram atau di Twitter, dia tuh di active account-nya, jadi dimatikan dan tidak buka-buka Instagram lagi. Sebenarnya yang penting itu kita menonaktifkan HP, tidak terlibat seharian di dalam medsos, tidak. Tapi yang paling penting itu ya kita spare time, kapan kita harus lama engage di gadget, kapan tidak. Kayak misal ada info ya kita lihat saja dan terus simpan. Jangan lama-lama di situ. Saya biasanya kalau seperti itu ya paling malam buat ngecek grup-grup, buat ngecek ada tidak chat yang kira-kira penting. Tapi seharian jangan terpaku di situ saja. Jadi lihat saja. Habis itu ya lihat saja dan pergi. Jadi tidak terlalu lama di gadget, itu saja sih. Sebenarnya bukan menonaktifkan seharian, tapi membatasi saja. Itu saja. Mungkin dari saya kayaknya cuma seputaran situ saja. So far mungkin lebih lanjut mungkin dari Ramben yang bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Ya, silakan Kak yang mau menambahkan Ramben. Kalau saya, ini pertanyaan dari siapa tadi? Wiwi, Kak, Dwi Reski Fauziah. Oh, ya, Dwi Reski Fauziah. Jadi kalau misalnya seputar aktivitas yang yang tidak sinkron dengan ilmu ke-PWK-an ya kayaknya ya. Saya juga program-program saya
kan juga tidak nyambung dengan ilmu PWK ya. Kayak misalnya saya ikut peradilan di bidang pendidikan, itu kan sama sekali nggak ada hubungannya dengan PWK. Apalagi waktu ke Malaysia kemarin kan juga nggak ada hubungannya dengan PWK begitu. Waktu saya, jadi ada banyak sekali program-program yang saya ikuti yang justru tidak bersinggungan dengan dunia PWK ya. Gitu. Nah tapi tadi yang seperti yang disampaikan oleh Kak Ali, yang dilihat sebenarnya adalah bagaimana kontribusi kita, ya, bagaimana kontribusi kita untuk terhadap masyarakat contohnya, atau terhadap dunia sekitar contohnya itu. Jadi dilihat bagaimana kontribusinya ya. Jadi bukan hanya sekedar ikut program yang sesuai dengan ilmu kepwk-an saja atau ilmu yang terkait, tapi bisa juga tadi explore ke something yang baru begitu. Seperti yang saya bilang tadi, saya kan orangnya kan suka yang cari sesuatu saya suka men-challenge diri saya untuk mencari kegiatan, untuk ikut kegiatan-kegiatan yang baru begitu. Nah, sebenarnya kasus saya mungkin tidak ada bedanya dengan Fauzia ya namanya ya, gitu. Tapi yang dilihat sebenarnya adalah dari kontribusi ya. Bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita bukan hanya sekedar mengembangkan ilmu kepwk-an, tapi juga mengembangkan bagaimana kemampuan kita dalam bersosial misalnya, kalau misalnya program kegiatannya berhubungan dengan pengabdian gitu. Jadi intinya sih itu, bagaimana kontribusinya. Terus kalau misalnya dunia kerja ya, kalau misalnya sudah lulus begitu, mau daftar dunia kerja begitu, atau misalnya mau daftar untuk keperluan sesuatu begitu, bagaimana kalau misalnya saya kurang tahu ya, Dwi Reski Fauzia kegiatannya seputar apa ya. Tapi kalau misalnya saya pribadi dengan kegiatan volunteering itu, saya bisa kaitkan dengan tadi bagaimana kontribusi saya terhadap masyarakat begitu. Itu kalau misalnya singkatnya, walaupun tidak ada kaitannya dengan PWK ya, tapi di situ bagaimana kontribusinya. So kalau misalnya atau misalnya dengan biasanya kan mahasiswa sekarang kan biasanya suka berdagang begitu, suka bikin bisnis begitu, ya kan? Nah, bisa juga dikaitkan dengan kegiatan tadi pengembangan diri begitu ya. Jadi sekarang itu ada banyak sekali program-program yang dia mengencourage mahasiswa begitu untuk terlibat dalam kegiatan entrepreneurship begitu. Nah, mungkin bisa diselaraskan dengan kegiatan-kegiatan yang demikian. Intinya kalau misalnya mau berkontribusi, kalau mau beraktif begitu di luar kampus, tidak masalah itu di luar ilmu kepwk-an gitu. Kan di situ kan kita belajar. Kan di kampus kan kita sudah dapat ilmu PWK-nya. Ya, makanya di luar kita cari ilmu yang baru begitu supaya bisa saling selaras begitu. Jadi kalau misalnya mau cari kegiatan di luar nggak harus ilmu PWK begitu. Karena di kampus sendiri kita sudah belajar tentang kepwk-an kan ceritanya. Jadi itu sih sebenarnya kalau saya. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya juga Kak yang terkait proposal, bagaimana soal persoalan dananya itu kalau masukkan proposal ke fakultas tapi kegiatannya tidak relevan dengan jurusan itu Kak. Oke, fakultas tidak lihat jurusan apa, maksudnya kegiatannya apa. Jadi Pak Mukti kalau misalnya minta rekomendasi sama Pak Mukti biasanya cepat sekali Ji. 1 menit. Jadi Pak Mukti cuma lihat berapa dana yang kita butuh, habis itu dikasih. Yang dikasih berapa begitu. Biasanya paling maksimal 2,5. Pak Mukti biasanya jarang sekali lihat, atau WD3 jarang sekali lihat ini. Kegiatannya apa begitu. Untuk apa kegiatannya. Jadi dilihat bagaimana kontribusi kita, juga bagaimana pendekatan kita dengan Pak Mukti ya. Jadi karena saya dalam beberapa kesempatan agak lumayan dekat dengan Pak Mukti, jadi agak lebih mudah begitu untuk mengajukan dana begitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengajukan dana tapi tidak ada berhubungan dengan PWK, saya rasa tidak ada masalah ya. Karena kegiatan-kegiatan yang saya ikuti yang dibiayai oleh fakultas itu kebanyakan tidak berhubungan dengan dunia kepwk-an ya, atau dengan jurusan terkait. Yang jelas tadi kontribusinya, bagaimana kontribusi kita terhadap fakultas, terhadap universitas. Kalau misalnya mau bikin kegiatan-kegiatan kayak misalnya kegiatan-kegiatan program atau mau bikin misalnya program terkait begitu, silakan saja diajukan ke kemahasiswaan begitu. Sebenarnya yang dilihat itu bagaimana pendekatan tak.
pendekatan kita terhadap WD3, terus bagaimana tadi approaching-nya dilihat gitu. Kalau misalnya mau mengajukan dana. Mungkin bisa dicoba ya. Ya. Sepertinya sudah terjawab ya, Saudari Wiwi. Ketiga pertanyaannya. Iya Kak, terima kasih jawabannya cukup menjawab dan saya rasa jelas. Cuma mungkin saya ada sedikit lagi tanggapan untuk Kak untuk Kak Ali. Mungkin maaf tadi saya salah sebut Kak. Ini tentang penggunaan gadget itu ya. Maaf sekali lagi ini out of the topic. Tapi gini Kak, sebenarnya masalahnya ini ada di sayanya sih. Soalnya kalau saya tidak off dalam satu harian itu, saya selalu sekali tergoda untuk membuka hal-hal yang tidak penting. Jadi menurut Kakak tipsnya apa ya? Itu aja Kak. Terakhir mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih silakan, Kak. banyak. Ya, kalau dibilang, ya terima kasih terkait itu ya, ya namanya juga hilaf, pasti setiap orang punya hilafnya masing-masing kalau Mas sudah buka handphone. Tapi menurut saya ya, kalau buka seharian itu sebenarnya kita harus tahu dulu kita harus kerja apa dalam sehari. Jadi kita prioritaskan hal-hal yang kira-kira yang harus kita kerjakan. Misal ada misal ya, ada tugas. Ya kita kerja tugas dulu, ya kalau lihat HP ya paling jadi sebentar-sebentar saja. Jadi jangan mulai hari itu mulainya dengan buka handphone berlama-lama. Jadi bukalah dengan kerjaan yang betul-betul yang akan kita kerjakan. Jadi buat jadwal, paling penting sebenarnya buat jadwal supaya fokus perhatian kita itu sebenarnya untuk mengejar target kita hari itu. Karena kalau tidak seperti itu, ya kita sebatas mengerjakan saja, akhirnya ya sebatas mengerjakan sebentar, akhirnya lihat HP lagi, akhirnya lama, ya kalau tidak selesai juga tidak apa-apa, karena memang kita tidak punya target. Makanya kalau bisa setiap hari itu ataupun kita buat program, kita harus selesaikan apa kira-kira besoknya. Aktivitas apa yang harus kita keluarkan. Jadi kita punya target. Jadi aktivitas dan fokus kita itu terarah ke sana. Kita terarah semua usaha kita, semua waktu kita itu memang pikiran kita tuh mengarah ke sana, bukan mengarah ke HP. Jadi HP itu ya cuma sebentar saja, oke tidak penting, saya lanjut lagi. Seperti itu. Jadi jangan sebatas kerja saja tanpa target, karena kalaupun miss, ya alasannya ya saya tidak punya target apa-apa, berlama-lama juga di HP tidak masalah. Makanya harus buat target biar kita fokus ke sana saja. Terima kasih. Kak, terima kasih atas jawabannya, Kak. Mungkin saya kembalikan kepada saudari penanya apakah sudah terjawab dengan jelas. Oh iya Kak, ya terima kasih saya sudah paham. Terima kasih juga Kak Ramdan atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sepertinya karena waktu juga sudah terbatas, Kak, karena di waktu Indonesia Timur sekarang sudah hampir pukul 6 ya, sudah hampir masuk waktu maghrib. Jadi saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin untuk kalimat terakhir nih, Kak. Kalimat terakhir buat kepada teman-teman kita semua di sini. Mungkin terima kasih banyak lah, Kak. Saya ucapkan dulu kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir menjadi narasumber pada sharing session kita pada hari ini. Kita juga sudah mendapat banyak sekali motivasi, tips dan trik dari kakak-kakak, Kak Ramdan, Kak Ali. Terima kasih banyak, Kak. Saya mewakili teman-teman audiens dalam room Zoom kali ini mengucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga selalu sukses, Kak. Mungkin mau menyampaikan sedikit kalimat, Kak, terakhir. Ya, saya persilakan kepada Kak Ramdan dulu. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung dengan pada forum ini. Jadi tadi semoga apa yang saya sampaikan tadi mungkin bisa membantu teman-teman di sini untuk bisa berkontribusi ikut program-program tertentu baik di dalam maupun di luar kampus. Dan semoga tips-tips yang saya berikan tadi bisa bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya yang baik-baik tolong diresapi dengan baik, yang buruk-buruk ya cukup sampai di sini saja. Kalau misalnya ada ingin bertanya tentang teknis begitu, mungkin bisa langsung approach ke saya ya. Insya Allah kalau misalnya saya bantu. Oke, sekian ya. Oke, Kak. Mungkin Kak Hasan juga, Kak Ali. Iya, terima kasih banyak. Ya kayaknya kalau dibilang seminar motivasi atau dibilang juga
ya arahan-arahan. Saya rasa teman-teman bukan pertama kali ikut hal-hal seperti ini. Jadi ini adalah hal yang biasa. Yang penting adalah setelah ini bukannya, saya tidak mengharap teman-teman itu terinspirasi berlebihan ataupun berterima kasih berlebihan, tetapi yang ingin saya katakan adalah setelah ini buat tindakan. Mau seperti apa. Jadi jangan cuma terinspirasi, tapi setelah terinspirasi memangnya kenapa? Setelah itu langsung bertindak. Buat planning. Ya walaupun lagi COVID, saya mau capai apa selama sebulan. Saya mau capai apa sebenarnya dalam 1 semester ini. Saya mau capai apa sebenarnya tahun ini. Itu sebenarnya yang paling penting. Buat planning, dan konsisten untuk eksekusi. Ya miss-miss sedikit tidak apa-apa karena kita masih belajar. Nah, tapi yang paling penting adalah seperti sebagaimana skripsi yang baik itu adalah skripsi yang dikerjakan. Sebagaimana tindakan, sebagaimana planning yang baik itu adalah planning yang direalisasikan. Itu sebenarnya. Yang penting bukan pada apa yang kita capai, tapi seberapa jauh kita berproses. Karena sadar tidak sadar, sebenarnya proses itu yang akan membentuk kita perlahan-lahan. Ya, terima kasih. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Mungkin itu tadi kalimat penutup dari kakak-kakak narasumber. Sebelum mengakhiri sharing session kita pada hari ini, mungkin kita bisa take a foto ya. Teman-teman mungkin bisa mengaktifkan kameranya, kita foto session dulu bareng kakak narasumber kita hari ini. Mungkin saudari Rehan atau siapa yang bisa take videonya, Tintin. Silakan teman-teman sekalian mengaktifkan kameranya sebentar untuk foto bersama kakak-kakak. Silahkan. Ayo, kita aktifkan kameranya. Oke. Ya, ini siapa yang pimpin ya? Sesi fotonya. Atau saya yang pimpin? Benar yang pimpin lagi ya. Oke, saya hitung ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Untuk slide 3, 2 slide. Oke, cukup. Oke, Kak. Sudah selesai. Terima kasih banyak, Kak, kepada Kak Ramdan dan Kak Ali sudah menyempatkannya membersamai kita di sharing session pada hari ini. Semoga sukses terus, Kak. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman di dalam room Zoom kali ini. Terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, Terima terima kasih semuanya. Sukses.